Muda Handling Supply Material Painting. Ini adalah company profile PT Sugiti Kreatif. Area improvement kami ada di Painting Main Booth Factory 4. Perkenalkan, ini adalah tim member kami, terdiri dari 8 orang dengan usia rata-rata 36 tahun. Saat aktivitas, kami disupport oleh tim dari safety, logistik, dan SHM. Kemudian ini adalah area kerja painting, dari mulai proses masking sampai dengan proses ablasi, di mana ada proses supply material ke proses mixing. Area inilah yang akan kami improve. Perkenalkan, saya Mas Yanto. Hobi saya adalah football. Football mengajarkan saya banyak hal. Hal itulah yang akan saya implementasikan dalam kegiatan kami ber-GTCC. Ini adalah pengalaman ICC saya, di mana pencapaian terbaik saya. Pada tahun 2018, saya pernah mendapatkan Best Excellent di TABJ Jepang. Yang pertama adalah member development, dan yang kedua adalah aktivitas kaizen. Kemudian, untuk meningkatkan skill saya membuat self development dengan cara melatih baik di dalam maupun di luar Sugiti. Kemudian ini adalah assessment group kami sebelum GTCC, di mana ada 2 weakness. Untuk weakness sumbu, kemampuan sepetul masih kurang. Dan untuk weakness sumbu, motivasi ber-GTCC masih kurang. Di mana ada 1 member spesial yang akan kami develop. Ini adalah kegiatan untuk develop spesial member kami. Untuk develop sumbu X, baik grup maupun spesial member sudah kami lakukan, sehingga knowledge GTCC dan awareness kaizen member meningkat. Kemudian ini adalah development untuk sumbu Y, baik grup maupun spesial member, sehingga motivasi dan team of member meningkat. Setelah melakukan beberapa kegiatan, skill member kami meningkat, sehingga kami siap ber-GTCC. Kemudian strategi yang kedua, kami melakukan aktivitas kaizen yang akan disampaikan oleh Bapak Adi. Hadirin juri yang terhormat, dalam pemilihan tema, kami membuat list up problem mudah berdasarkan voice member dan melakukan scoring. Ada 3 problem dengan nilai yang sama dan ada 2 problem dengan nilai yang sama. Mari kita breakdown dan scoring ulang. Setelah melakukan scoring, hasilnya yaitu handling supply material yang membuat member mudah lelah yang akan dijadikan sebagai top priority. Maka tim kami sepakat untuk memilih tema reduce frekuensi handling supply material painting. Ini adalah aktivitas GTCC kami, di mana dimulai di bulan April dan selesai di bulan Juli. Mr. Abdillah menjadi backup PIC di beberapa stepnya untuk skill up GTCC-nya. Berdasarkan data 3 bulan terakhir, kebutuhan material yang cukup fluktuatif, di mana ideal kondisi handling supply material sebanyak 2 kali touching, tetapi aktual handling supply material masih 5 kali touching, sehingga ada gap 3 kali touching atau 60%. Berikut tema ini harus segera diimprove. Dari segi ergonomi, handling supply material masih masuk dalam level kategori yang tinggi. Dari segi productivity, frekuensi handling supply material masih tidak ideal. Dari segi voice member masih merasa suka lelah saat handling supply material. Dewan juri yang berbahagia, selanjutnya analisa kondisi yang ada yang akan dijelaskan oleh sahabat kami. Terima kasih sahabat, perkenalkan saya Bu Adu. Saya akan menjelaskan flow proses supply material painting dari store logistik yang berada di lantai 1 ke store painting yang berada di lantai 2. Pertama, supply material oleh supplier dari grup ke store logistik menggunakan dolly transfer. Kedua, ambil material dari store logistik. Member membawa dolly kosong, kemudian ambil material sesuai kebutuhan. Ketiga, simpan material ke store painting. Dolly yang sudah terisi material dibawa ke lantai 2 menggunakan lifter kargo, kemudian pindahkan material dari dolly ke rak sesuai address. Keempat, mixing material. Member mengambil material yang akan dimixing, kemudian dibawa ke mixing room dengan menggunakan dolly transfer. Kemudian kami amati masing-masing proses. Pertama, suplai material oleh supplier. Di sini terdapat 2 touching, yaitu ambil material dari truk ke dolly dan simpan material dari dolly
gerak logistik. Kedua, ambil material dari logistik. Di sini terdapat satu touching, yaitu ambil material dari rak logistik ke dolly transfer. Dan ketiga, simpan material ke store painting. Di sini juga terdapat satu touching, yaitu saat simpan material dari dolly transfer ke rak painting. Dan terakhir, proses mixing. Di sini juga terdapat satu touching, yaitu saat ambil material yang dibutuhkan dari rak painting ke dolly transfer untuk disuplai ke mixing room. Berikut resume data hasil analisa. Semua proses memiliki mudah touching dengan total ada 5. Masing-masing proses mempunyai core problem, sehingga kami sepakat akan menurunkan frekuensi handling suplai material di painting dengan melakukan perbaikan pada semua core problem. Kami sepakat targetnya adalah menurunkan frekuensi suplai handling dari 5 menjadi 2 touching. Ini berdasarkan visit material handling, yaitu minimalkan penambahan bahan dari inbound oleh supplier sampai dengan out material oleh customer dengan kondisi 2 touching. Target ini berdasarkan kaidah SMART. Analisa sebab akibat. Core problem 1 pada faktor metode terdapat root cause 1, yaitu penggunaan material secara manual. Core problem 2 pada faktor metode terdapat root cause 1, yaitu penggunaan material secara manual, dan root cause 2 grouping material belum sesuai kebutuhan. Core problem 3 pada faktor metode terdapat root cause 1, yaitu penggunaan material secara manual, dan root cause 2 grouping material belum sesuai kebutuhan. Core problem 4 pada faktor metode terdapat root cause 1, yaitu pemindahan material secara manual, dan root cause 2 grouping material belum sesuai kebutuhan. Dan core problem 5 pada faktor metode terdapat root cause 1, yaitu pemindahan material secara manual, dan root cause 2 grouping material belum sesuai kebutuhan. Dari core problem 1 sampai 5 terdapat root cause yang sama, sehingga kami konsen untuk merekan dua root cause tersebut. Dewan juri yang terhormat, berikut ini adalah rencana penanggulangan root cause ke-1. Dari hasil diskusi, kami memutuskan untuk membuat dolly common dengan store atau flexible store dengan dasar pikir terinspirasi dari transfer sushi di restoran Jepang yang menggunakan conveyor in dari chef dan out ke customer. Kita simulasikan sushi itu material dan piring adalah raknya dan conveyor adalah sumber gerak. Jika kita terapkan di Gemba, rak tersebut diberi roda agar bisa bergerak. Rencana penanggulangan root cause kedua. Dari hasil diskusi, kami memutuskan untuk relayout store sesuai grouping material, dan kami relayout posisi material sesuai dengan grouping material yang dibutuhkan dan pivo material. Aktivitas penanggulangan root cause ke-1, dan di mana kondisi before, member handling material dari dolly ke rak atau rak ke dolly. Kondisi after, member tinggal ambil dan simpan material dengan fleksi berat. Evaluasi, proses lebih cepat karena material sudah tergrouping dan kebutuhan yang tidak perlu diangkat. Aktivitas penanggulangan root cause kedua, di mana kondisi before, member harus mencari material yang tidak tergrouping, dan kondisi after, member tinggal ambil dan dengan fleksi berat dan address store. Evaluasi, pekerjaan menjadi lebih mudah karena material sudah tergrouping dan kebutuhan sesuai order, sehingga before terjaga. Dewan juri yang terhormat, ini adalah ilustrasi hasil dari aktivitas kajian kami dan evaluasi hasil. Dari segi ergonomi, member handling supply material membaik dari kategori tinggi menjadi kategori sedang. Dari segi productivity, frekuensi handling supply material menurun dari 5 kali touching menjadi 2 touching. Dari segi cycle time, 56 menit before dan setelahnya 32 menit. Dan kami bisa saving cost sebanyak 32 juta rupiah per tahun. Dari segi member merasa lebih senang dan tidak terbebani lagi dan tidak mudah lelah.
dan target tercapai. Berikut adalah evaluasi before dan after yang akan disampaikan oleh sahabat kami, Bung Adul. Hai, bertemu kembali dengan saya Bung Adul. Kali ini saya akan menjelaskan before after improvement proses supply material painting. Pertama, supply material dari truk ke doli sebelumnya menggunakan doli transfer menjadi supply langsung ke rak doli. Kedua, supply material dari doli ke store logistik, sebelumnya, angkat satu persatu dari doli ke rak menjadi langsung simpan ke store, tidak ada proses angkat. Ketiga, member painting ambil material dari store logistik, sebelumnya, member harus handling material dari rak ke doli menjadi member langsung ambil rak doli lalu tukar dengan doli kosong sehingga tidak ada proses angkat. Keempat, simpan material ke store painting, sebelumnya, member handling satu persatu dari doli ke rak painting agar FIFO, menjadi, langsung simpan rak doli ke store painting, dan terakhir member ambil material untuk proses mixing. Terima kasih. Dan ini adalah testimoni dari member Sukiti dan member supplier. Terima kasih kepada semua tim yang sudah melakukan aktivitas Kaizen ini, karena sudah tidak ada proses angkat kaleng lagi, sehingga saya bekerja dengan nyaman dan efisien. Terima kasih kepada tim Sukiti dengan aktivitas Kaizen ini yang saya menjadi lebih ringan. Proses handling material bisa berkurang, tidak hanya member Sukiti saja yang merasakan efeknya, tetapi saya sebagai member supplier pun ikut merasakan manfaat lainnya. Alhamdulillah, setelah melakukan aktivitas GKCC, skill member kami meningkat dari zone C ke zone B. Itu artinya bahwa kerja kami lebih nyaman. Kemudian, ini adalah dampak sesudah GKCC, di mana member spesial kami sudah bisa melakukan improvement di area kerjanya. Kemudian kami melakukan standarisasi. Kemudian kami akan menyokoteng aktivitas Kaizen kami dari store main booth factory 4 ke painting small booth factory 3. Dan next activity, kami akan melakukan improvement dengan tema element unbalance job polish dan cacat. Sekian Dewan Juri presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon advice-nya. Dampaknya luar biasa ya, bukan hanya di internal tetapi supplier pun bisa merasakan dampak dari kajian. Dengan bersemangat tanpa mic, yang sampai belakang suaranya terdengar nggak ya? Ya, luar biasa. Ya, waktu presentasinya sudah pas ya, sebelum jam mencapai 10 menit pas. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya.